yang terkuat, bisa dibilang terkuat. Ini ada dua nih yang kelihatan dari saya, dan mereka ini sepasang. Dan, oh nggak lucu nih, kenapa nih? Assalamualaikum. Hah? Jangan terlalu dekat, Nat. Assalamualaikum ya. Ruth, ini bisa jelasin dikit nggak sih ini? Seketika Nanda mengalami gangguan dalam berkomunikasi dengan sosok astral yang ditemuinya. Hingga keadaan bertambah semakin mencekam. Astaga Tuhan! Dan! Jangan ada yang mendekat. Dan! Aduh, Ruth, iniin dong! Ruth! Sosok perempuan yang sepertinya dicekuk. Sosok kitab itu semakin dekat. Saya sih udah melihat salah satu sosok ya. Salah satu sosok, cuma dia ada sebelah sini, belakang kita. Itu kayak bisa dibilang sosok wanita. Sosok wanita yang dengan pakaian putih aja di belakang itu. Apakah ini sosok wanita yang sering dilihat orang-orang pada umumnya? Mungkin orang-orang yang lebih sensitif ya? Oke, kalau yang saya sempat komunikasi itu sih enggak, bukan dia. Oke, jadi sosok lain ya, Iya. yang berbeda. Kalau Rudy sendiri? Ini saya dari tadi memperhatikan perairan ini ya. Ini Ya, sebenarnya ini ada. ini perairan alami ya. Iya. Tapi Ya. ini dipasang bendungan, dibikin bendungan, dibendung. Dan ini tuh ada penunggunya yang terkuat, bisa dibilang terkuat. Ini ada dua nih yang kelihatan dari saya, dan mereka ini sepasang. Saya baru merasakan aura dia, Oke. merasakan kehadiran dia, tapi untuk tepatnya di mana saya belum ada tanda-tanda. Oke. Kita sambil jalan lagi kali ya. Yuk, boleh. Jadi emang tadi yang saya bilang itu, saya melihat sosok wanita itu ada di atas itu dia. Hah, di atas? Di atas kayak Di atas balkon pohon itu. atau di atas Enggak, bangunan? Di atas bangunan. Sosok Coba wanita itu. kita sini lagi. Dan Ananda Mau mencoba nyampe. berkomunikasi dengan sosok astral pertama yang kami temui dan berada di atas sebuah menara air. Ini apa ya? Ini tempat penampungan air bukan ya? Betul, betul. Kayak apa sih namanya? Saya nggak tahu juga ya nama bangunannya apa ya. Tapi emang ada penunggunya, yaitu sosok wanita dengan pakaian putih. Dia posisinya itu kayak muka itu kayak menunduk kayak gini, dengan tangan begini di atas. Dan tangannya itu kayak lebih panjang daripada Panjang, tangan betul manusia banget. pada normalnya. Betul banget. Dia menempati tempat ini udah lama. Dia udah lama sih. Jadi sebelum tempat ini ada, kebun bibit ini dia sudah menempati ini. Salah satu yang Salah satunya. mengganggu juga nggak sih? Dia jarang mengganggu sih. Mungkin kadang kala ya, nggak sengaja terlihat sama pengunjung atau orang yang bekerja di sini. Untuk orang yang mungkin bisa melihat, kadang bisa melihat si sosok wanita ini ya. Astaga, kenapa dia? Seketika, perhatian Dan Ananda teralihkan ke arah danau. Entah apa yang dikejar oleh Nanda. Namun rasanya saya dan Rudy hanya mampu mengikuti Dan Ananda yang sudah berlari jauh Oh, nggak menuju lihat sebuah aku. tempat. Hah? Di mana Ruth? Hah? Dan. Oh nggak lucu nih, kenapa nih? Assalamualaikum. Hah? Jangan terlalu dekat, Nat. Assalamualaikum ya. Ruth, ini bisa jelasin dikit nggak sih ini? Dan Anda tuh Siapa? kenapa? Jadi Den ini menangkap sesuatu. Ada sesosok makhluk yang tadi saya rasa pas waktu di sana. Deketin dia ya? Makhluk ini sangat
kuat ya energinya. Saya melihat ada sebuah tragedi di sini. Tuh. Ruth, mendingan kamu sebelah sini deh, deketin aku, nggak berani. Den. Hati-hati, Den. Kenapa Hati-hati. sih? Aduh, khawatir banget. Ini licin loh habis hujan. Tiba-tiba lari ke sini, kenapa, Den? Jadi di belakang kita ada sosok kakek tua. Tadi saya sempat kaget, dia kayak lagi mau mancing. Jadi kayak batu teng gitu. Habis saya tengok ada sosok kakek yang duduk di sini. Nah, tadi saya sempat komunikasi, nama beliau adalah Kiai Tapa. Kiai Tapa. Nah, dia bilang sama kita, kamu mau ngapain? Maksudnya kesini mau ada apa? Kayak gitu. Nah, habis itu saya tanya, kakek punya pasangan nggak? Gitu. Karena saya punya, tapi nggak di sini. Kayak gitu. Dan sempat saya tanya juga, kakek tahu nggak sih soal kejadian yang ada di sini? Beliau bilang yang tahu lebih dalam itu adalah sosok pasangannya itu, yang kita bisa bilang nenek-nenek itu. Penuturan Nanda dan Rudi seolah membenarkan mitos yang ada bahwa area danau disinyalir dikuasai oleh sepasang sosok astral yang berwujud layaknya kakek dan nenek. Tak ingin merasa diganggu, kami pun mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun, seolah sudah terusik dengan keberadaan kami, Nanda dan Rudi merasa ada ancaman dari sosok tersebut. Kenapa, Den? Kenapa? Den melihat sesuatu di sana. Ada yang nantang Den. Dia ngomong, kamu cepet-cepet ke sana katanya. Jangan ganggu saya. Oh, dia nggak Jangan mau ganggu. diganggu. Si kakek itu merasa terganggu. Jadi kayak sedikit menantang Den, tapi Den berusaha kayak berdamai. Saya kesini cuma ingin silaturahmi gitu ya. Betul banget. Tapi Tak ingin menjadi masalah, kami pun bergegas mencari sosok astral pasangan kakek penunggu danau. Demi menguak tempat ini, akan tetapi semua seolah terlambat. Assalamualaikum. Ruth, Maaf, kami di sini nggak ganggu. Kakek ya, maaf ya kakek. Gak apa-apa kan kakek kami main di sini? Boleh? Iya. Oke, kakek keluar ya. Kami mau jalan lagi. Ya, assalamualaikum. Allahumma sholli ala Muhammad. ya, nggak apa-apa. Ruth, ini kenapa lagi? Sebentar. Karena kecapean, jadi tadi kakeknya tiba-tiba masuk. Ini sosok kakek yang tadi di sana. Iya. Masih ganggu juga. Jadi tadi sempat saya tahan itu. Sini aja. Dia sempat saya tahan dianya. Sempet kayak dia nggak suka lah, nggak suka dia ngomong sama kita, kamu kesana aja katanya gitu. Makanya tadi sempat saya tahan, taunya pada saat saya lengah Dia masuk. Kondisi pun kembali kondusif. Kami pun segera melanjutkan penelusuran untuk menemukan sosok pasangan kakek demi menguak peristiwa yang pernah terjadi di area ini. Wow, Kenapa, Den? kita sudah ditunggu sosok wanita yang ada di sebelah kanan itu. Ini sosok wanita yang tadi kamu lihat di atas penampungan air itu atau Beda. Beda Ini lagi? beda, Nat. Ini tadi yang saya rasakan dari sana, yang dia itu kayak semacam seperti menarik gitu kan. Sini, sini. Ini sosok yang suka caper dan juga dia suka menakut-nakuti orang-orang di sekitar sini. Jadi dia posisinya ada di sana. Ada di Ini sebelah dia kanan berarti kita. nungguin dong. Maksudnya dia Iya. udah tahu kalau kita akan datang ngunjungin dia. Betul banget. Yuk kita coba. Di mana dia, Den? Kita sudah diajak sama dia.
Di mana? Ini? Bukan. Di sebelah kanan sana tuh. Oh. Tuh ada wanitanya. Lantas, apakah sosok astral menyerupai perempuan ini adalah sosok pasangan dari kakek penunggu danau? Serta akankah kami mampu menguak peristiwa kelam yang disinyalir pernah terjadi di area danau maupun di taman bibit ini? Tak dapat dipungkiri meski tak dibuka untuk kunjungan umum, namun nuansa kemistisan area ini memang sangat dirasakan bagi para pekerja. Khususnya bagi para penjaga keamanan tempat yang tak hanya pagi dan siang saja, akan tetapi tetap menjaga ketika malam mencekam. Indoor ini ya, ruangan ini? Di dalam sini. Ada sosok perempuan cantik sekali. Perempuan itu manis, hidungnya mancung, kulitnya putih. Putihnya itu benar-benar bening banget gitu ya. Terus kemudian dia rambutnya panjang segini. Dia jalannya agak gemulai seperti ini. Dan terkadang dia berubah menjadi sosok yang menyeramkan dan mengganggu orang-orang sini. Dia suka menyibak rambutnya seperti ini. Kemudian matanya membelalak dan menyeramkan. Jadi dia sosok yang suka nakut-nakutin pekerja di sini dong, Ruth? Betul. Dia suka menakut-nakuti pekerja di sekitar sini. Dan kenapa? Hah? Kamu nyium bau apa ini? dia suka menyebarkan bau busuk. Bau busuk, bau anyir. Bentar. Tadi bau busuk, tiba-tiba jadi bau wangi. Wangi kapur barus yang biasa digunakan untuk jenazah. Saya ingin lebih dekat lagi. Dia ada di sana. Jadi kita jalan ke sana. Samperin aja. Iya, yuk. Meski bukan sosok astral yang kami tuju, namun kehadiran sosok perempuan ini memang kerap dirasakan sejumlah pekerja yang kemunculannya diikuti bau aneh yang seketika menyerbak luas. Ruth, Ini di mana dia? Ini di samping. Boleh bicara sebentar? Sudah lama tinggal di sini. Sudah, dia bilang. Sejak kapan? Woi, Den, kenapa Den? Den. Entah apa yang dirasakan oleh Den Ananda, namun dirinya seolah mendapat gangguan dari sosok wanita ini. Penelusuran pun sempat kami hentikan dan dilanjutkan kembali setelah situasi kembali kondusif. Ya, tadi sempat komunikasi juga. Mau dilanjut, saya coba untuk Kamu isi cakra dulu, biar saya yang lanjutkan. Sudah lama di sini. Dia bilang sebelum tempat ini ada. Jadi dulu ini dia bahkan sempat melihat daerah sini itu masih rawa-rawa. Dia sudah di sini. Oke, jauh sebelum tempat ini ada, dia udah menempati tempat ini. Tapi kenapa dia milih tempat ini, Ruth? Aroma dari pupuk kompos itu dia suka banget. Dan dia bilang lembabnya di sini tuh enak, nyaman. Dan dia bilang dia punya pasangan. Sebentar. Pasangan apa ini? Apa kamu pasangan kakek? Iya. Ini pasangan kakek tadi. Bukan. Dia punya pasangan, tapi yang jelas bukan si kakek itu. Kakek itu pasangannya nenek. Dan neneknya ada di suatu tempat, di sekitar sini. Dan pasangan dia ini ada di sekitar sini juga. Dan dia bilang dia nggak ada hubungan dengan kakek nenek. Bahkan dia takut sama sosok kakek nenek itu. Oh, berarti kakek nenek ini bisa dibilang lebih powerful ya? Daripada dia. Ya, lebih dominan lagi sosoknya dibandingin sosok perempuan ini. Dan dia suka ngegangguin karyawan yang kerja di sini dengan cara apa lagi, Ruth? Selain memberikan aroma-aroma yang aneh.
suara-suara. Gerakan benda-benda yang bergerak sendiri, tapi dia cuma bisa gerakin benda-benda yang kecil aja. Kayak piring, gelas, macam itu. Terima kasih waktunya. Aku masih penasaran sama sosok nenek itu tuh. Den. Di mana ya? Itu Den. Kita. Ini di belakang nih. Kenapa? Ada yang mancing-mancing kita untuk ke sana. Ya, sambil kita jalan dia. Hati-hati. Siapa nih? Seolah mengundang sosok lain, Den Ananda dan Rudy merasakan kehadiran sosok astral yang mencoba memberikan hawa keberadaan di area bangunan merah ini. Iya, oke. Den. Ruth, ini Den lagi komunikasi sama siapa sih? Nenek Den itu. menangkap sesosok, dan kebetulan saya juga, ini sosoknya nih seperti siluman. Seketika Nanda mengalami gangguan dalam berkomunikasi dengan sosok astral yang ditemaninya. Hingga keadaan bertambah semakin mencekam.